Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Lestari dengan NPME 19352234448 semester 5D. Saya mahasiswi dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Prodi Ilmu Administrasi Negara, Universitas 11 April. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi dari mata kuliah Ekologi Administrasi Negara yang merupakan salah satu tugas yang diberikan oleh Bapak Edi Setiawan, SOS MSI. Baik, langsung saja ke materi. Ada beberapa hal yang mempengaruhi cara kerja sistem dalam ekologi administrasi negara yang diantaranya faktor pertama, keadaan penduduk. Seiring berjalannya waktu, jumlah penduduk tidak akan tetap. Hal ini dikarenakan oleh beberapa faktor. Yang pertama, kelahiran. Angka kelahiran atau disebut juga dengan fertilitas, artinya menunjukkan angka kelahiran yang sesungguhnya. Dalam fertilitas terdapat angka kelahiran hidup dan angka kelahiran mati. Adapun faktor penunjang tingkat kelahiran antaranya 1. Pernikahan usia muda. Kedua, besarnya angka kematian bayi. Ketiga, adanya penilaian yang tinggi terhadap anak. Faktor yang menjadi penghambat tingkat fertilitas diantaranya pertama, keluarga berencana atau KB. Kedua, undang-undang perkawinan yang menetapkan batas minimal usia untuk menikah bagi wanita 17 tahun dan laki-laki 20 tahun. Ketiga, penundaan usia pernikahan. Yang kedua, kematian. Selanjutnya yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk adalah kematian. Ada beberapa faktor penyebab kematian antara lain. Pertama, sarana kesehatan yang belum memadai. Kedua, tingkat kesehatan masyarakat masih rendah. 3. Kurangnya gizi makanan. 4. Pencemaran lingkungan. 5. Kecelakaan lalu lintas. Ketiga, yaitu migrasi penduduk. Migrasi penduduk merupakan perpindahan penduduk dari suatu wilayah ke wilayah lain yang bertujuan untuk menetap. Berikut ini alasan yang menyebabkan terjadinya migrasi, yaitu alasan ekonomi, politik, sosial, agama, dan kepadatan penduduk. Yang keempat, informasi kependudukan. Secara garis besar, informasi kependudukan ini dapat diketahui melalui kegiatan-kegiatan seperti sensus penduduk, registrasi penduduk, dan survei kependudukan. Yang kelima, kualitas penduduk. Adapun hal-hal yang menentukan kualitas penduduk, yang pertama, pendidikan, yang bertujuan agar penduduk mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan pengetahuan dan teknologi atau sesuai dengan kemajuan zaman. Kedua, tingkat kesehatan. Dan yang ketiga, tingkat pendapatan suatu daerah. Karena semakin besar pendapatan suatu daerah, maka semakin tinggi pula kualitas penduduknya. Yang keempat, mata pencaharian. Semakin banyak penduduk yang memiliki mata pencaharian, maka semakin baik juga kualitas penduduknya. Baik, faktor kedua yaitu mengenai struktur sosial. Struktur sosial atau social structures adalah bentuk kelompok dari masyarakat seperti keluarga, sekte agama, partai politik, koperasi, atau kelas-kelas sosial. Pengaruh perhimpunan terhadap administrasi negara sangat kuat, sehingga administrasi negara tersebut bersifat asosiasional. Sifat asosial dari administrasi negara itu akan paralel dengan sifat asosiasional administrasi niaga. Asosiasi yang dibentuk ini kadang-kadang dianggap sebagai penyokong atau supporter dan media untuk menyampaikan maksud rencana pemerintah kepada anggota perhimpunan, yaitu mengenai faktor ketiga, yaitu sistem ekonomi. Kehidupan ekonomi adalah tingkatan produktivitas penduduk yang tinggi karena pengaturan institusional yang rapih yang mendorong seseorang untuk bekerja. Dalam sistem ekonomi ini terdapat beberapa pengaruh. Yang pertama, pengaruh langsung. 1. Konsep komoditi. Tenaga kerja dianggap sebagai komoditas atau kurang dagangan yang harganya berupa gaji atau upah. Yang kedua, konsep kebebasan memilih. Dalam administrasi negara, dalam hal ini administrasi kepegawaian. Pegawai menjual jasa-jasa untuk mendapatkan pembayaran yang terbaik. Yang ketiga, konsep kebebasan. Konsep kebebasan kontrak. Kontrak di sini memuat tentang ketentuan jangka waktu berlakunya dan berakhirnya apabila syarat tidak terpenuhi. Yang kedua, pengaruh tidak langsung. Ekonomi yang semakin berkembang dengan titik berat kegiatan pada industri, perdagangan, dan jasa-jasa memerlukan pengetahuan dan campur tangan administrasi negara. Campur tangan tersebut yang diantaranya berupa pengawasan,
proses industri untuk keselamatan para pekerja atau pegawai dengan didirikannya inspeksi perburuhan, perlindungan konsumen dengan mengawasi dan menjamin mutu hasil produksi dan jasa-jasa. Baik, faktor berikutnya yang keempat yaitu ideologi. Terdapat dua faktor yang mempengaruhi ideologi dalam sistem administrasi negara, yaitu kebijakan ideologi negara dan sendi-sendi kehidupan berbangsa. Ideologi merupakan pandangan, keyakinan, atau kepercayaan. Adapun administrasi negara merupakan kebijakan publik. Pada dasarnya, tercermin dalam administrasi negara bahwa negara Indonesia memiliki ideologi berlandaskan Pancasila. Semua agama di Indonesia dinaungi oleh Departemen Agama yang dilengkapi dengan seperangkat administrasi negara, dan hal ini mencerminkan sila ketuhanan yang Maha Esa. Faktor kelima yaitu mengenai sistem politik. Sistem politik adalah subsistem dari sistem sosial. Ilmuwan politik memusatkan perhatian pada demokrasi dan totalitarianisme, dan perlu dicatat juga bahwa pembela paham demokrasi dan pembela paham totaliter sama-sama berpendapat bahwa administrasi negara merupakan alat perlengkapan yang berada di bawah pengawasan organ politik yang sedang berkuasa. Baik, mungkin hanya sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.